Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Agung Hidayatullah. Para pemirsa, marilah kita dalam kesempatan ini mengulas tentang kesulitan belajar dan solusinya. Berbicara tentang kesulitan belajar, kita mesti memahami bahwasanya ada dua faktor yang mempengaruhi proses belajar anak. Apa saja? Pertama, faktor internal. Faktor yang berangkat dari dalam diri anak. Faktor pertama ini meliputi aspek jasmani dan juga aspek rohani. Aspek jasmani, badan anak, kondisinya seperti apa, mulai dari kepala, rambut, hingga ujung kaki. Apakah semuanya sehat semuanya? Atau justru sebaliknya, sakit atau kurang lengkap? Nah, itu mempengaruhi belajar anak. Aspek rohani, mental anak seperti apa, emosinya, apakah saat belajar itu anak sedang mengalami tekanan psikologis, sedang stres, atau memikul beban berat dalam hidupnya. Contoh seperti itu ditengarai berpengaruh sekali dalam proses belajar anak. Kita dapat contohkan pada umumnya manusia terlahir dan orang tua tentu saja menginginkan kondisi jasmani maupun rohani anak-anaknya dalam keadaan komplit, lengkap, dan sehat semuanya. Namun bisa saja ketika anak tersebut pada waktunya belajar, beberapa menit sebelumnya giginya mengalami sakit, giginya berlubang, atau telinganya tidak sengaja dimasuki oleh semut, matanya misalnya ketika perjalanan menuju sekolah ada debu yang masuk sehingga kelilipan. Beberapa contoh yang merupakan bagian dari aspek jasmani anak itu sedikit banyak akan mempengaruhi proses belajarnya. Anak yang sakit gigi, dia akan lebih fokus untuk memegangi giginya. Ketika matanya kelilipan, jika tidak teratasi secepatnya, saat belajar ia akan
secara spontan, mengucek matanya, dan lagi ketika telinganya dimasuki oleh semut, maka dia secara spontan juga berusaha untuk mengorek telinganya. Para pemirsa sekalian, tentu hal seperti itu sebagai guru kita tidak menginginkan pada anak-anak kita terjadi hal yang demikian. Namun kita tentu meyakini bahwasanya realitas kehidupan itu kadang-kadang berbeda dari apa yang kita harapkan. Kita berharap mulai dari berangkat hingga pulang kembali ke rumah masing-masing, anak-anak kita terhindar dari mata kelilipan, gigi sakit, telinga dimasuki semut, dan lain sebagainya. Namun sebagai guru kita patut waspada apabila dihadapkan pada kondisi yang demikian itu. Sehingga wajar nantinya muncul yang namanya kesulitan belajar pada diri anak. Mengingat kejadian-kejadian yang secara tidak disengaja mungkin akan berpotensi terjadi pada diri anak. Faktor kedua yang mempengaruhi belajar anak adalah faktor eksternal. Faktor ini merujuk pada segala hal yang ada di luar diri anak. Apa misalnya? Kalau anak sudah masuk ke kelas, sementara di kelas itu karena mungkin baru merintis sekolahnya, belum ada sejumlah mainan, belum ada balok, belum ada Lego, belum ada peta, belum ada media, dan lain sebagainya. Padahal keberadaan media, keberadaan mainan itu akan berpengaruh terhadap proses belajar anak, mengingat dia merupakan bagian dari eksternal anak. Nah, dengan ketidakadaan media sebagaimana yang kita singgung tadi, kemudian dapat berimplikasi pada adanya kesulitan belajar pada diri anak. Dengan demikian pemirsa, berdasarkan dua jenis faktor yang mempengaruhi belajar anak, maka kesulitan belajar anak itu akan berasal atau disebabkan dari antara faktor internal dan faktor eksternal. Para pemirsa, kesulitan belajar pada anak dapat kita lihat, dapat kita amati dari beberapa tanda atau indikator. Biasanya
kesulitan belajar itu muncul seiring dengan menurunnya kinerja anak. Apalagi bila kita dihadapkan pada anak yang sedang tidak enak badan. Kemudian kesulitan belajar dapat kita lihat dari perilaku yang tidak wajar yang diperlihatkan oleh anak. Jika biasanya anak itu cenderung aktif bergerak, aktif bersuara, tapi pada suatu waktu dia menjadi seorang yang pendiam. Nah, ini dicurigai ada kesulitan belajar di sana. Ada kalanya anak-anak yang biasanya pendiam kemudian beralih menjadi usil, teriak-teriak, atau anak tersebut tidak hadir di sekolah. Lantas apa pemirsa penyebab dari kesulitan belajar? Di awal sudah kita singgung, karena ada faktor yang mempengaruhi belajar anak, maka faktor itulah yang juga berpotensi menyebabkan anak kesulitan belajar. Yang pertama adalah penyebab internal. Penyebab internal dapat bersifat kognitif. Dicontohkan di sini anak yang kapasitas intelektualnya di bawah rata-rata, sedangkan anak yang lain secara kognitif di atas rata-rata, maka yang di bawah rata-rata tadi akan mengalami kesulitan belajar, mengingat teman-temannya yang lain kapasitas intelektualnya di atas rata-rata. Penyebab internal juga dapat bersifat afektif. Emosi anak itu labil. Kemarin menjadi pendiam, sekarang menjadi anak yang suka meledak-ledak. Besoknya menjadi pendiam lagi, besoknya meledak lagi, dan seterusnya dan seterusnya. Dapat pula penyebab internalnya bersifat psikomotor. Ada gangguan pada alat inderanya misalnya. Dua matanya karena terlalu sering bermain game, kemudian mengalami kelainan. Kakinya karena kemarin menginjak duri di depan rumah, maka ketika sekolah ia kurang lancar dalam berjalan. Ketika diajak untuk latihan menendang bola, dia juga kesulitan.
Apa pula penyebab eksternal yang membuat anak sulit belajar? Ada lingkungan keluarga, antara orang tua laki-laki dengan orang tua perempuan sehari-harinya kurang harmonis. Kondisi semacam itu akan berpengaruh pada mental anak, bahkan juga ke kognitif anak dan psikomotor anak. Ayahnya yang biasanya menemani belajar karena tidak harmonis dengan ibunya, maka anak tidak ada yang mau menemani belajar. Belum lagi ekonomi keluarga, karena kebutuhan hidupnya lebih primer dan income itu hanya bisa untuk menopang kebutuhan hidup harian, media pembelajaran, mainan dan kelengkapan belajar yang mestinya dimiliki oleh anak rasa-rasanya akan agak sulit untuk diakses bagi keluarga yang ekonominya pas-pasan. Penyebab eksternal lain, lingkungan masyarakat. Karena seorang anak itu hidup tinggal di daerah yang kumuh, maka timbullah penyakit yang mengganggu kesehatan jasmaninya. Karena di lingkungannya ada orang-orang yang nakal, atau anak itu hidup di lingkungan masyarakat yang kurang baik budi pekertinya, maka akan berpengaruh pada perkembangan emosionalnya. Lingkungan sekolah pun dapat menjadi penyebab eksternal kesulitan belajar anak. Sekolahnya dekat dengan bandara sehingga bising, mengganggu konsentrasi anak. Sekolahnya berhadapan dengan jalan raya, dekat dengan rel kereta api, sehingga lalu lintas itu setiap saat dapat membuat suara guru ketika mengawal pembelajaran tidak terdengar. Materinya pun sulit masuk ke anak. Belum lagi dihadapkan pada sumber daya yang rendah di lingkungan sekolah, entah itu sumber daya manusia atau sumber daya yang selain manusia. Ada di sekolah misalnya guru yang mengabdi di situ, jam terbangnya masih sedikit, atau jam terbangnya banyak tapi dia kurang mengembangkan diri. Kompetensi guru yang ada 4 itu tidak diraihnya secara maksimal, sehingga ada bagian dari kompetensi itu yang mempengaruhi proses belajar anak hingga anak mengalami kesulitan belajar. Para pemirsa sekalian,
Ada pula penyebab lain di samping penyebab internal dan eksternal. Apa penyebab itu? Ketidakmampuan belajar. Ketidakmampuan belajar ini ada istilah disleksia, ada disgrafia, ada diskalkulia. Untuk disleksia, seorang manusia tidak mampu belajar membaca. Dilatih sekeras apapun, jika anak atau orang tersebut mengalami disleksia, maka dia akan mengalami kesulitan untuk membaca. Begitu pula jika seorang anak mengalami disgrafia, dia akan kesulitan untuk menulis. Nah, sementara yang diskalkulia, anak kesulitan belajar berhitung. Nah, pemirsa, karena temanya adalah kesulitan belajar dan solusinya, maka apa solusinya? Yang dapat kita lakukan adalah mengidentifikasi atau mengenali gejala, tentunya dengan kajian yang cermat. Kita tentukan apa sejatinya kesulitan yang dihadapi anak atau yang dialami anak, sehingga ada diagnosis setelah identifikasi itu. Nah, tujuannya apa? Untuk mempermudah mencari solusi. Bagaimana langkah-langkah yang harus kita tempuh dalam mendiagnosis kesulitan belajar anak? Ada pada saat siswa itu masuk sebagai siswa baru, misalnya kita manfaatkan tes kecakapan. Dari hasil tes kecakapan itu dapat kita manfaatkan untuk menyimak perkembangan anak saat dia berproses di kelas. Jika hasil tesnya seorang anak itu di awal tahun ajaran baru, tahun pelajaran, dinyatakan mempunyai kecakapan kognitif di atas rata-rata, sementara di pertengahan ada hal-hal yang mengganggunya, maka hal itu dapat kita identifikasi. Kita dapat memantaunya dengan lebih mudah karena kita sudah lakukan tes sejak dini. Kita juga bisa melakukan pengamatan di kelas, observasi. Karena kita bertindak sebagai guru di kelas, observasi yang pas tentunya adalah observasi partisipatif. Kita amati secara langsung karena kita mengalami secara langsung pembelajaran yang kita kemas. Kenapa ada seorang anak yang setiap hari, setiap saat tidak menampakkan keseriusan dalam belajar? Nah, kita amati. Kita juga dapat memanfaatkan pemeriksaan alat indera. Bagaimana indera penglihatannya, penciumannya, perabaannya, dan seterusnya. Di samping itu, wawancara orang tua juga dapat mendukung diagnosis kesulitan belajar anak. Mengingat
hidup anak tidak hanya di sekolah, melainkan di rumah juga. Bahkan dalam satu hari, jam hidup anak boleh jadi banyak atau lebih banyak di rumah daripada di sekolah. Sehingga dapat kita lakukan wawancara orang tua atau orang-orang yang ada di sekitar anak di rumah. Nah, dari beberapa cara diagnosis itu yang kemudian menghasilkan data, lalu kita dapat analisis. Kita telaah kira-kira ini masalah apa. Kalau kita golongkan ini masalah yang kaitannya dengan internal anak atau yang ada kaitannya dengan eksternal anak. Sehingga nanti kita dapat secara praktis merancang pemecahan masalah atau perbaikan ke depan seperti apa. Sebab ada kalanya kesulitan belajar itu dapat ditangani langsung oleh guru sendiri. Nah, di sisi lain guru perlu bantuan orang tua. Lebih lanjut lagi, ada kesulitan yang tidak dapat ditangani oleh guru maupun orang tua, sehingga memerlukan bantuan orang luar, misalnya tenaga kesehatan atau psikolog dan lain sebagainya. Para pemirsa sekalian, tentu sebagai seorang guru atau pendidik, kita tidak menginginkan anak-anak mengalami kesulitan dalam belajar. Namun demikian, jika memang anak itu mengalami kesulitan belajar, kita sudah punya modal apa saja yang mempengaruhi proses belajar anak dan langkah-langkah apa yang harus kita tempuh saat kita mengetahui anak itu mengalami kesulitan belajar, maka kita sudah selangkah lebih maju daripada jika kita tidak mempunyai modal sama sekali terkait hal itu. Maka bersyukurlah bagi Anda, para orang tua maupun guru yang memiliki anak di saat belajarnya tidak ada yang mengalami kesulitan. Namun bagi Anda, para orang tua atau guru yang menemukan anaknya mengalami kesulitan belajar, janganlah berkecil hati. Karena apa? Justru dengan adanya kesulitan belajar pada anak, boleh jadi hal itu akan menghadirkan hikmah bagi Anda sebagai guru maupun orang tua. Pemikiran Anda akan semakin terbuka, emosional Anda akan semakin stabil, dan kecakapan bertindak Anda akan semakin teruji. Terima kasih pemirsa atas perhatiannya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.